keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's nuts. I feel my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Bersama saya Vivi Elsa Taviana Ariansyah sebagai host. Jadi di sini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu tentang korupsi. Kenapa sih kita harus peduli korupsi dan apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat? Tenang, kita akan membahas semuanya bersama dengan bintang tamu saya hari ini, yaitu dengan narasumber hebat. Sebelum kita berbincang, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan perkenalkan. Halo, saya Nadine Hadini. Hai, saya Andi Kumalasari. Halo, saya Rani Asmarati. Halo, saya Roman Fatur Rahmadani. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian di podcast kali ini karena akan sangat membantu sekali. Jadi kita sebelum memasuki pembahasan yang serius, saya bertanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Gimana perjalanan ke sini? Apa ada kendala? Ya, alhamdulillah tidak ada kendala. Ya. Oke, langsung aja lah kita tanpa lama-lama. Kita mulai dari yang lebih dasar dulu ya, paling dasar. Oke, apa itu korupsi? Boleh Kak Arum? Baik, terima kasih Kak Vivi. Jadi menurut saya korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dia mengambil hak-hak yang bukan menjadi haknya, seperti halnya suap, penyalahgunaan dana, manipulatif data, dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk Kak Rani boleh disambung pendapatnya? Menurut pendapat saya, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk suatu hal pribadi. Contohnya bantuan bansos digelapkan, seperti itu. Gimana untuk pendapat Kak Nadine? Baik, sering kita lupa bahwa korupsi itu tidak hanya merugikan negara Indonesia, melainkan juga merugikan masyarakat. Misalnya fasilitas umum yang kurang berkualitas sebab anggaran kurang karena pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Untuk Kak Andi boleh Nah. menambahkan? Nah, betul sekali. Dampaknya seperti jalanan yang buruk, cepat rusak, dan sekolah mahal. Dan tambah lagi selain dampak-dampak itu juga ya benar tadi yang disampaikan. Adapun dampak yang masih terlihat untuk kita dan terasa yaitu kemiskinan yang masih sulit untuk dijangkau oleh pemerintah. Oke, berarti makanya kita perlu memahami bahwa korupsi itu bukan sekedar berita di TV ya, tapi sesuatu yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Iya, Oke, karena korupsi sangat berpengaruh pada kehidupan negara dan masyarakat. ya. Untuk memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kenapa sih korupsi bisa terjadi. Untuk Kak Rani boleh di-share terlebih dahulu. Penyebab utama korupsi adalah kurangnya transparansi dalam birokrasi. Contohnya dana itu tidak terbuka, begitu menurut saya. Oh, jadi penyalahgunaan kekuasaan wewenang itu jadi besar ya? Iya, soalnya dana tersebut kayak disembunyikan, tidak terbuka, bisa dilihat Tidak oleh tersalurkan banyak orang, langsung. ya. Tidak tersalurkan langsung, sehingga langsung terjadi itu korupsi. Oke. Untuk Kak Arum boleh menambahkan pendapatnya? Baik, menurut saya salah satu penyebab korupsi yaitu karena lamanya penegakan hukum di Indonesia. Karena banyak sekali orang yang berkorupsi atau koruptor mendapat hukuman yang sangat ringan. Bahkan di penjara sendiri mereka bisa hidup mewah. Jadi dari situ masyarakat memandang bahwasanya hukum penjara bagi para korupsi itu tidak memberikan efek jerah.
Oke, itu menurut pendapat Kak Arum ya. Ya. Untuk Kak Radit boleh menambahkan pendapatnya? Baik, selain itu juga budaya berpengaruh. Banyak orang menganggap korupsi kecil itu hal biasa. Misalnya uang terima kasih atau biar urusan cepat selesai. Padahal itu sudah termasuk praktik korupsi. Oke. Untuk Kak Anggi boleh menambahkan pendapatnya? Nah. Silakan. Maka dari itu, peran masyarakat dan pemerintahan sangat penting. Kita sebagai masyarakat harus berani melapor jika ada kejanggalan, dan pemerintahan harus membangun sistem yang transparan agar mudah diawasi. Oke. Setuju banget ya. Berarti intinya korupsi bukan hanya soal individu yang rakus, tetapi juga sistem dan budaya yang belum tegas. Iya, karena dilihat dari aspek-aspek masih sangat mudah celah-celah untuk para oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab atas jabatannya untuk mengambil yang bukan hak mereka. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa yang selanjutnya, yaitu apa saja sih menurut kalian upaya-upaya untuk mencegah korupsi? Untuk Kak Nadine, boleh sharing terlebih dahulu pendapatnya seperti apa? Baik, sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan program, yaitu seperti transparansi anggaran dan serta melakukan kampanye anti korupsi melalui pendidikan karakter. Itu jadi pendapat Kak Nadine ya. Ya, Untuk Kak Arum boleh menambahkan pendapatnya? Jadi dari pendapat Kak Nadine tadi tentang pemerintahan, ada juga yaitu pemerintahan tentang KPK. KPK bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan edukasi tentang korupsi seperti hanya melakukan kampanye pembinaan anti korupsi, pembinaan integritas, dan program pencegahan di berbagai karakter ataupun sektor. Oke, untuk Kak Araki boleh mengajukan pendapatnya? Ya, menurut saya bukan hanya pemerintah yang ikut ambil alih memberantas korupsi ya. Masyarakat juga harus memberantas korupsi seperti tidak menerima suap, dan masyarakat juga perlu melaporkan koruptor kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau KPK gitu. Oke, untuk Kak Anggi boleh? Nah, dan yang tidak kalah penting adalah peran kita sebagai individu yang harus belajar disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dan tidak boleh mengambil hak milik kita bukan hak yang bukan milik kita. Tapi sebenarnya korupsi itu tidak bisa dicegah. Bukan tidak bisa dicegah sih, tapi kita bisa melakukan pencegahan. Tapi idealnya korupsi itu tergantung pada diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai dua, roh dan raga. Seandainya kita tidak mempunyai keimanan yang kuat, kita tetap bisa melakukan korupsi, tapi kita tetap bisa mencegahnya dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti tadi. Yang paling dasar itu dimulai dari diri kita sendiri, menerapkan sifat jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Betul sih, karena perubahan besar terjadi pada perubahan yang kecil dulu kan, nggak langsung kita harus, misalnya kita nih melakukan korupsi, tapi kita sudah kena hukuman, pasti kita kan akan ada efek jerah di situ. Kalau kita mempunyai rasa jiwa yang takut, maksudnya akan melakukan hal itu lagi. Jadi kita akan berproses menjadi yang baik, menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, Ya. jadi harus Ya, seperti yang dikatakan Kak Arum tadi, kenapa manusia itu selalu ada hal seperti korupsi, yaitu karena manusia ada ruh dan badan. Kalau misalnya manusia itu berorientasi pada ruh sepenuhnya, pasti dia tidak akan melakukan korupsi. Karena korupsi sendiri telah dilarang oleh agama gitu ya. dan bertolak belakang dengan hati nurani kita. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar membuka mata ya. Mulai dari definisi korupsi, penyebab, dampaknya, serta cara mencegahnya. Harapan kami setelah mendengar podcast ini, teman-teman bisa jadi lebih peduli dan berani bersikap anti korupsi. Korupsi bukan hanya tugas pemerintah untuk diberantas, ini tanggung jawab semua warga negara. Dan perlu dimulai dari kita sendiri. Ayo menjadi generasi yang jujur dan berintegritas.
Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Dan jangan lupa, Indonesia bersih dari korupsi dimulai dari diri kita.